hormati dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang tidak pernah lelah, tidak mengenal hari libur, terus mendukung dan membersamai KPK dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Pada hari Minggu pagi ini, 11 Januari 2026, kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penangkapan yang KPK lakukan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2021-2026. Selanjutnya kepada Pak Deputi Bapak Asep Guntur Rahayu, kami silakan untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan kronologi konstruksi dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang telah membersamai kami tanpa lelah dan tanpa henti, tiada hari libur, bahkan hari ini mungkin dari kemarin hingga pagi ini masih tetap membersamai kami di sini. Baik, pada kesempatan pagi ini kami ingin menyampaikan terkait dengan penangkapan terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara untuk menopang pembangunan nasional, seperti kita ketahui seperti itu, dan pembiayaan berbagai layanan publik. Maka integritas sistem perpajakan menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Karena setiap penyimpangan dalam pengelolaan pajak secara langsung akan mendegradasi penerimaan negara sekaligus berdampak pada hak masyarakat atas kualitas layanan publik yang layak. Jadi APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara ini secara garis besar terbagi dua, yaitu pendapatannya dan belanjanya. Tidak ada dua sisi ya. Dari sisi pendapatannya salah satunya adalah dari pajak. Dan ada juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ya. Nah, dari sisi pajak ini, seperti mungkin kalau rekan-rekan sekalian membaca bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sudah menyatakan di dalam bukunya bahwa ada kebocoran, gitu ya. Ada kebocoran pada saat penerimaan ya. Atau pendapatan. Nah, pendapatan ini salah satu yang bocor ini adalah di pajak seperti ini. Jadi uang masuk, sebelum masuk ini ke kas negara, kemudian bocor di sini, tidak masuk ya. Jadi dalam bukunya Paradok Indonesia itu dijelaskan salah satunya seperti itu, sehingga ini akan menjadi kerugian ya bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena negara tidak bisa menggunakan anggaran tersebut secara maksimal, karena dari awalnya pintu masuknya itu sudah bocor. Sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar melalui pajak, baik melalui pajak penghasilan PPH maupun pajak bumi dan bangunan PBB. Oleh karena itu, mufakat jahat untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar ke kas negara adalah tindak pidana korupsi yang tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam skala besar, namun juga mencederai keadilan fiskal. Ketika masuknya sudah bocor, tadi kan ada dua sisi. Ketika penggunaannya, belanjanya juga, ini hal yang biasa kalau belanja itu, sering ya, kita melakukan penanganan perkaranya. Misalkan pembangunan infrastruktur dan lain-lain yang menggunakan dana dari APBN atau APBD yang kemudian pada saat pelaksanaannya
itu bocor, dalam hal ini dipotong atau diambil secara tidak sah oleh oknum-oknum. Nah, ini sisi belanjanya. Nah, kalau yang saat ini dari sisi pendapatannya, awalnya gitu, sisi masuknya seperti itu. Modus-modus korupsi oleh oknum pegawai Ditjen Pajak bekerja sama dengan konsultan dengan mengurangi pajak atau kepentingan pribadi. Sudah sering kali terjadi. Celah kerawanan ini harus dilakukan perbaikan yang lebih serius agar penerimaan negara tidak bocor terus. KPK mengimbau kepada wajib pajak agar tidak segan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengalami adanya dugaan praktik-praktik pemerasan. Jadi ya ini antara petugas pajak dengan wajib pajak, ya di sana bertemunya di sana, gitu ya, sehingga terjadilah kong kaling kong gitu ya, meeting of mind-nya ada di sana. Nanti akan kita jelaskan di depan. Dengan catatan bahwa wajib pajak tidak dalam posisi berusaha untuk meminta pengurangan. Hal ini sebagai bentuk pengawasan sekaligus aksi nyata dalam menjaga kedaulatan keuangan negara. Oleh karena itu, penindakan yang dilakukan oleh KPK ini diharapkan memberikan efek jera dan peringatan tegas bagi para pihak agar tidak mencederai amanah sekaligus hak negara. Adapun kronologis perkaranya sebagai berikut. Pada hari ini, hari Minggu ya, tanggal 11 Januari 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait kegiatan penangkapan kepada para terduga pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Awalnya pada bulan September hingga Desember 2025, PTWP menyampaikan laporan kewajiban pajak bumi dan bangunan periode 2023. Jadi periode wajib pajak ini, PTWP ini melaporkanlah untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun 2023, dilaporkan di tahun 2025. Atas laporan tersebut, tim pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Jakarta Utara, ya. Nah, ini karena kantornya ini berada di Jakarta ya, di wilayahnya gitu, di wilayah kantor KPP Madya Jakarta Utara melakukan pemeriksaan guna menelusuri adanya potensi kekurangan bayar. Jadi ini sudah dibayar tapi dicek ulang, kemudian ada potensi kekurangan bayar pajak bumi dan bangunan tersebut. Hasilnya terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar 75 miliar. Jadi setelah dihitung ya oleh tim pemeriksa dari KPP Madya Jakarta Utara ini, bahwa PBB untuk PT WP ini kekurangan, gitu ya, kurang membayar 75 miliar, seperti itu ya. Atas hasil pemeriksaan awal tersebut, PT WP kemudian mengajukan beberapa kali sanggahan. Jadi disampaikanlah dari pemeriksa ini kepada PT WP, Anda ya kekurangan bayar 75 miliar. Nah kemudian dari PT WP melakukan sanggahan. Menurut perhitungan PTWP, itu jumlahnya tidak 75 miliar gitu ya. Ini juga bahwa saudara AGS, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta agar PTWP melakukan pembayaran pajak all in. Jadi ini turun-turun terus ini. Jadi ada disampaikan 75 miliar. Kemudian disanggah tidak 75 miliar, gitu kan? Sampailah turun, gitu ya, oleh saudara AGS ini bahwa ya sudah, Anda PTWP membayar all in sebesar 23 miliar. 23 miliar ini dibagi 15 miliar untuk kekurangan pajaknya, dan dia juga ya oknum ini minta pi sebesar 8 miliar, jadi dijumlahkan. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, dari 75 miliar ini, ya, tadi disampaikan di awal hasil pemeriksaannya 75 miliar kurang bayarnya. Kemudian disanggah, turun lagi, disampaikan, disanggah, dan terus seperti itu sampai terakhir
menjadi 15 miliar. Ya, dari 75 miliar jadi 15 miliar. Berarti ada kebocoran sekitar atau ada bargaining di situ, ya. Tawar-menawar di situ turun 60 miliar. Hilang 60 miliar kan seperti itu. Nah, atau sekitar 80% ya. Jadi yang hilang itu sekitar 80%. 60 miliar dari 75 miliar. Nah, atas penurunan tersebut, ya, si oknum ini, AGS ini minta bagian gitu ya, minta bayaran ke PTWP ini 8 miliar. Seperti ini, ya. Jadi all in yang dimaksudkan itu bahwa dari 23 miliar, 8 miliar untuk fee, ya, saudara AGS, serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Yang 8 miliar ini yang diminta ini akan dibagikan, ya, dibagikan gitu ke para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Namun demikian PTWP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee-nya 4 miliar. Nah, permintaan fee-nya pun yang 8 miliar ini kemudian ditawar juga nih sama PTWP ini. Nggak sanggup dia bayar fee 8 miliar, sanggupnya hanya 4 miliar, seperti itu. Nah, kemudian pada bulan Desember 2025, setelah terjadi kesepakatan, tim pemeriksa akhirnya menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP dengan nilai pembayaran pajak bagi PTWP 15,7 miliar. Nah, tadi kan bargainingnya 23 miliar all in. Jadi 15 miliar untuk kekurangan pajaknya, 8 miliar permintaan fee-nya. Ya gitu, karena si oknum ini sudah nurunkan ya, dari 75 miliar turun sampai 15. Tapi akhirnya di Desember dikeluarkanlah surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya yang isinya bahwa PTWP itu kekurangan bayar 15,7 miliar. Jadi sesuai kan, artinya ya beda sedikit lah dengan dari 15 miliar ke 15,7. Artinya memang benar dari awal ya, pemberitahuan awal 75 miliar ini kemudian secara administratif, jadi ini kan ada suratnya gitu, itu 15,7 miliar. Nilai tersebut turun ya, 59,3 atau sekitar 60 miliar ya, atau tadi 18% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang sangat signifikan. Harusnya kalau berpatokan kepada hasil perhitungan awal, ya potensi awal itu 75 miliar, berarti sudah hilang. Tadi seperti di sampingnya sudah hilang, kehilangan negara itu sekitar 80% ya, seperti itu. Untuk memenuhi permintaan fee dari AGS pada Desember 2025, PTWP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT NBK yang dimiliki oleh saudara ABD selaku konsultan pajak. Jadi begini, perusahaan juga kan punya pembukuan. Nah, untuk mengeluarkan fee, ini kan bukan bagian dari sesuatu yang bisa dibukukan gitu. Dibukukan atau keluar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntansi. Nah, untuk itu maka dibuatlah pengeluaran fiktif di perusahaan itu. Jadi perusahaan ini, PTWP ini seolah-olah bekerja sama dengan konsultan pajak, dengan perusahaan konsultan gitu. Ya, dalam hal ini adalah PT NBK. Jadi PTWP ini seolah-olah meng-hire PT NBK, ini perusahaan ini adalah perusahaan konsultan ya, konsultan pajak, dan membayarkan 4 miliar. Ya. Jadi keluarlah dari kasnya PTWP ini uang sebesar 4 miliar yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut, di PTWP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK untuk kepentingan konsultasi pajak, ya, konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum, tadi saudara AGS, ya, yang walaupun minta di awalnya adalah 8 miliar.
Ya, seperti itu. Selanjutnya pada Desember 2025, PT NBK mencairkan dana komitmen fee sebesar 4 miliar yang kemudian ditukarkan ke dalam mata uang dolar Singapura ya. Jadi uang 4 miliar tadi dari kasnya PTWP setelah dibayarkan ya, fiktif itu, pekerjaan fiktif ke PT NBK, kemudian di PT NBK ditarik seluruhnya, karena memang pekerjaannya kan tidak ada. Nah, yang 4 miliar ini kemudian ditukarkanlah dari mata uang rupiah ke mata uang Singapura dolar ya. Seperti itu. Kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan secara tunai oleh ABD. ABD itu tadi kan yang di-hire. Ini konsultannya PT WP ya, konsultannya. Kemudian kepada AGS. Jadi ABD menyerahkan uang 4 miliar tersebut kepada AGS dan ASB selaku tim penilai KPP Madya Jakarta Utara di sejumlah lokasi di Jabodetabek. Dari penerimaan dana tersebut pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak lainnya. Jadi uang 4 miliar tersebut yang sudah dalam bentuk mata uang asing kemudian dibagi-bagi kepada beberapa pihak ya di Dirjen Pajak ya. Pada proses pendistribusian ini, tim KPK kemudian bergerak melakukan penangkapan kepada para terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi pada hari Jumat hingga Sabtu dini hari, yakni tanggal 9 sampai 10 Januari 2026 dengan mengamankan 8 orang. Ya, jadi yang diamankan pada saat tertangkap tangan itu ada 8 orang, yaitu Saudara DWB, Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Saudara HRT, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Jakarta Utara, Saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, Saudara ASB, Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara, Saudara ABD selaku Konsultan Pajak, konsultannya PT WP, kemudian Saudara PS, Direktur SDM dan PR PT WP, kemudian Saudara EY selaku staf PT WP, dan Saudara ASP selaku pihak swasta lainnya. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai 6,38 miliar dengan rincian sebagai berikut. Uang tunai sebesar 793 juta, uang rupiah ini, uang tunai dalam pecahan Singapura dolar 165.000 atau setara dengan 2,16 miliar rupiah, dan logam mulia seberat 1,3 kg atau senilai 3,42 miliar. Nah, perlu kami jelaskan di sini, tadi kan pemberiannya 4 miliar. Nah, tapi yang kita amankan sekitar 6,3 miliar lebih. Nah, ada pertanyaan pasti, Pak, yang diberikan yang di deliver 4 miliar tapi ini. Nah, pada saat kami melakukan penangkapan, nah, didapat juga beberapa bukti ya. Dalam hal ini ada logam mulia, kemudian juga uang yang lain dari para tersangka gitu ya. Pada saat ini masih terduga ya, pada saat diamankan, itu yang kemudian diakui oleh para terduga tersebut memang itu juga diperoleh dari hal yang sama gitu ya. Hal yang sama tapi dalam waktu yang lampau. Jadi dari tempat lain. Jadi tidak hanya dari PTWP ini saja gitu. Jadi dari beberapa wajib pajak yang lainnya. Sehingga itu juga merupakan bagian dari tindak pidana yang lain, tidak hanya ini. Jadi kami kemudian mengamankannya seperti itu. Selanjutnya dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2001-2006, setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka
perkara ini naik ke tahap penyidikan yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. Jadi setelah para penyelidik, kemudian penyidik meyakini bahwa ada peristiwa pidananya, dalam hal ini peristiwa pidana korupsi, kemudian dinaikkan ke penyidikan. Selanjutnya terhadap tadi barang-barang yang diperoleh pada saat tertangkap tangan, kemudian dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ini sudah penyidikan ya, pemeriksaan kepada saksi-saksi, dan berdasarkan kecukupan alat bukti, dalam hal ini ada paling tidak 2 alat bukti ya, itu kami menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama saudara DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, yang kedua saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, yang ketiga saudara ASB selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara, yang keempat saudara ABD selaku konsultan pajak, dan yang kelima saudara EY selaku staf PTBP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 hari ini sampai dengan 30 Januari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara, Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan terhadap saudara ABD dan saudara EY selaku pihak pemberi disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru. Sementara terhadap saudara DWB, saudara AGS, dan saudara ASB selaku pihak penerima disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 12 huruf B besar gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terbaru. Jadi rekan-rekan, karena perkara ini terjadi dalam masa transisi, terjadinya di bulan Desember. Kemudian dilakukan penangkapan tertangkap tangannya di bulan Januari ya, setelah tanggal 2. Artinya KUHP-nya baru, KUHP-nya juga baru. Jadi ada masa transisi sehingga digunakan pasal-pasal pada undang-undang yang lama dan kemudian juga undang-undang yang baru. Selanjutnya tentunya kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi dari Kedeputian Penindakan akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kedeputian Pencegahan untuk melakukan pencegahan dan juga perbaikan sistem pada KPP Madya di Jakarta Utara dan akan berkomunikasi dengan Dirjen Pajak pada khususnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Jubir. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara lengkap terkait dengan penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, di mana KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu saudara DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Waskon KPP Madya Jakarta Utara, saudara ASB selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara, saudara ABD selaku konsultan pajak, dan juga saudara EY selaku staf PTWP. Yang selanjutnya kepada para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan, mulai hari ini 11 Januari hingga tanggal 30 Januari 2026. Baik teman-teman media, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, kami akan menampilkan barang bukti yang disita dalam kegiatan tertangkap tangan ini.
Barang bukti yang ditampilkan pada kesempatan ini yaitu uang tunai dalam bentuk rupiah senilai 793 juta rupiah. Kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Singapura senilai 165.000 atau setara dengan 2,16 miliar. Yang ketiga, barang bukti dalam bentuk logam mulia seberat 1,3 kilogram atau senilai dengan nominal 3,42 miliar rupiah. Barang bukti ini diamankan dari sejumlah pihak. Yang pertama dari AGS, yang kedua diamankan dari ASB, kemudian DWP, HRT, dan juga saudara EY. Selain barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti dalam bentuk BBE atau barang bukti elektronik. Tentu nanti akan dilakukan ekstraksi untuk melihat informasi-informasi yang ada di dalamnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan sesi pertama terkait dengan perkara ini. Satu, Mas Rio. Masih ada lagi? Oke, silakan. Kita buka dari Mas Rio Antara. Ya, pagi Pak Asep, Mas Budi. Pagi. Sedikit aja soal ini kan yang ditangkap dan yang jadi tersangka adalah baru staf dari PT WP gitu ya. Nah ini gimana untuk jajaran direksi atau manajerialnya gitu? Apakah emang dugaan suap ini cuma terjadi atau dilakukan oleh staf PT WP itu saja gitu? Yang kedua, ini kan perusahaan tambang yang berlokasi di Maluku kalau nggak salah. Nah ini apakah juga KPK membuka peluang untuk memanggil atau mungkin memeriksa Pemda setempat gitu untuk mengonfirmasi beberapa hal. Karena kan berkaca dari kasus suap IUP Kaltim juga kan ada modus-modus dugaan suap juga kan di pertambangan ini. Terima kasih. Baik, 2 poin dari Mas Rio. Ada lagi kawan-kawan? Cukup sepertinya sudah mewakili dan sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Deputi. Silakan, monggo Pak Deputi. Terima kasih Mas Rio, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Ya sebelum lebih jauh menjawab, izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru dan selamat merayakan Natal bagi rekan-rekan yang merayakan. Baik, ini Mas Rio ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah dari pihak PT WP ya, baru stafnya saja gitu kan. Bagaimana dengan direksinya? Jadi begini,
saat ini ya, sampai saat ini kita berdasarkan kecukupan alat bukti dan juga peran yang kita peroleh dari keterangan saksi-saksi itu 2 orang ya kalau tidak salah, 2 orang ya. 2 orang ini dari staf PT WP inilah yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ini kan baru 1 kali 24 jam nih. Kita harus menetapkan dari 8 ya yang kita diamankan 8. Yang diamankan 8 ini ditetapkan 5 orang. Jadi dalam tempo 1 kali 24 jam tentunya ya ini proses penyidikan ini akan terus berlanjut seperti itu. Jadi Mas Rio nanti kita juga sama ini. Di sini kan staf. Nah, bagaimana uang itu bisa keluar kan tentu harus punya kewenangan kan gitu ya untuk mengeluarkan jumlah uang, kemudian memutuskan, kewenangan untuk memutuskan, membayar dan lain-lainnya gitu kan, karena uang 4 miliar itu bukan uang yang kecil. Tentunya kami akan perdalam dan kami juga merasa bahwa tentunya ya terkait dengan tadi tugas dan tanggung jawab, kewenangan yang dimiliki dan lain-lain. Nah, staf-staf inilah hanya sebagai petugas lapangannya saja. Tapi sampai saat ini informasi dan keterangan yang kita peroleh gitu ya, dan juga didukung oleh kecukupan alat bukti 2 orang ini dulu. Tapi tentunya tidak akan kita akan terus mendalaminya. Kemudian lokasinya di Maluku, betul. Ini PT WP itu untuk daerah operasinya. Tadi kenapa KPP-nya di Jakarta? Karena kantornya ada di sini gitu ya, terpusatnya seperti itu. Kemudian apakah membuka peluang untuk meminta keterangan atau ini? Nah, kita fokus ke tindak pidana korupsi terkait dengan masalah pajaknya. Jadi di sini, ya kejadiannya di sini, lokusnya di Jakarta, kemudian juga peristiwa tindak pidana korupsinya itu penyuapan sejauh ini. Tapi tentunya di dalam penyidikan, ya apabila ditemukan tindak pidana lain atau perkara tindak pidana korupsi lain, ya yang menyangkut pihak yang di sininya para pihak baik dari DJP Dirjen Pajak maupun juga dari PTWP tentu kita akan dalami. Demikian Mas Rio, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan pertanyaan dari Mas Rio Antara. Kami buka lagi jika masih ada pertanyaan. Silakan Mas Metro TV. Mohon namanya Mas. Perkenalkan aku Joy dari Metro TV. Mas Jo ya. Mau Mas Jo nih mirip sama ini, yang ini Jo juga di depan. Ya agak beda. Jo siapa yang belakang nih? baik Oke, Pak, Mas Jo. mau bertanya dalam kasus ini apakah akan menggunakan KUHP yang baru dan jika iya berarti penegasan aja Pak, berarti untuk pihak swastanya juga akan ditindak ya Pak sesuai dengan KUHP yang baru. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi Mas Jo? Cukup. 1 poin ya. Ada lagi kawan-kawan? Cukup? Baik, monggo Pak Deputi. Baik, terima kasih Mas Jo. Ini Mas Jo Metro TV, yang ini Mas Jo Garuda. Nah, yang depan ini Garuda TV. Jadi tadi sudah saya sampaikan sedikit ya bahwa ini perkaranya dalam masa transisi. Terjadinya di Desember nih ya. Mereka pemberiannya di Desember dan lain-lain, kemudian tertangkap tangannya di Januari selepas tanggal 2 gitu ya. Tentunya untuk penanganan perkaranya kita ada petunjuknya sendiri di masa-masa transisi ini. Tadi ada, kalau Mas Jo mungkin dengarkan, kita ada pasal-pasal di Undang-Undang Tipikornya, tapi ada juga pasal-pasal di undang-undang terbaru ya, KUHP dan KUHP yang baru seperti itu. Jadi masih masuk ke situ gitu ya, seperti itu. Jadi ada dua-duanya sudah kita adopsi di situ gitu ya. Termasuk juga mungkin kalau rekan-rekan bertanya agak beda hari ini gitu ya. Apa namanya konvers hari ini agak beda. Gitu. Kenapa? Misalkan, loh kok nggak ditampilkan para tersangkanya. Nah itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi
KUHP yang baru gitu ya. Bahwa KUHP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia gitu. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas pradugata bersalah kan gitu, seperti itu yang dilindungi dari para pihak. Jadi tentunya juga itu kami sudah ikuti gitu, seperti itu. Nah, apakah pihak ini akan di akan di swasta? Tadi ada swastanya juga. 2 orang kan udah ada tuh swastanya, dari 5 itu 3 dari pajaknya, yang 2 dari swastanya gitu. Ada kalau konstruksinya sama saja sebetulnya, konstruksinya suap, ada pemberinya, ada penerimanya secara umum, tapi tentu saja penggunaan pasal-pasalnya ini di masa transisi menggunakan ada 2, kita mengadopsi yang lama kemudian juga yang baru. Nanti selepas tanggal 2 ini ke depan gitu ya, ketika perbuatannya terjadi setelah berlakunya undang-undang yang baru dan semuanya terjadi setelah itu, maka kita full akan menggunakan undang-undang yang baru. Demikian, Mas Jo, Metro TV. Baik, terima kasih Pak Deputi dan Mas Jo. Kembali ke Mas Rio ya. Kasus lain, baik. Kasus ini masih ada lagi kawan-kawan? Kalau tidak ada, kita bergeser ke kasus lainnya. Monggo, Mas Rio. Iya, sedikit soal kasus Haji, Pak Asep, Mas Budi. Kemarin